ibadah online sekolah minggu. Yeay! Nah, adik-adik tahu gak sih kalau kepala, tangan, dan kaki seluruh anggota tubuh kita ini ciptaan Tuhan. Maka dari itu kita harusnya memakai anggota tubuh kita untuk memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian digoyang-goyang. Ya, semangat ya. Adik-adik, untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kepadamu. Kiranya ajar kami Tuhan, bahwa setiap puji-pujian, lagu yang kami naikkan, semuanya selalu didengar oleh Engkau. Tuhan, kiranya kami boleh bersungguh-sungguh dan bersukacita setiap menaikkan puji-pujian kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Anak-anak, itu siapa ya? Dua orang yang lagi menyanyi memuji Tuhan. Badan mereka penuh dengan luka, tangan mereka dirantai. Tapi wajah mereka sangat sukacita. Bahkan mereka kok menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Didukungnya, puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Walah, itu kan Paulus dan Silas, murid-murid Tuhan Yesus. Wah, ternyata mereka sedang berada di dalam penjara. Tapi kok mereka bernyanyi-nyanyi? Emangnya di penjara itu enak? Bagaimana ya ceritanya sampai mereka bisa ada di tempat itu? Begini anak-anak ceritanya. Suatu kali Paulus dan Silas pergi ke kota-kota untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Tetapi ada seorang perempuan tukang sihir yang selalu mengikuti mereka. Dan perbuatan wanita tukang sihir itu sangat mengganggu Paulus dan Silas. Akhirnya Paulus berdoa dan dia mengusir roh penyihir yang ada di dalam diri wanita tersebut. Roh penyihir, roh setan-setan itu akhirnya keluar dari
diri perempuan itu. Tetapi perempuan itu ternyata punya bos. Waktu bosnya menyuruh dia mencari uang dengan cara melakukan sihir, dia berkata, "Maaf, aku gak bisa lagi menjadi tukang sihir. Aku mau pensiun." Wah, bosnya sangat marah karena mereka tidak bisa lagi mendapatkan uang dari ilmu sihir perempuan itu karena ilmunya sudah lenyap. Karena kesal, si bos kemudian pergi untuk mencari Paulus dan Silas. Mereka ingin memarahi, menangkap, bahkan memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Mereka berkata kepada orang banyak bahwa Paulus dan Silas adalah penjahat besar yang sudah membuat banyak keributan. Begitulah ceritanya adik-adik, sampai Paulus dan Silas berada di dalam penjara. Tapi coba kalian perhatikan, sekalipun berada di dalam penjara, Paulus dan Silas tetap ingat kepada Tuhan. Mereka berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dan karena mereka ingat kepada Tuhan Yesus, mereka ingat Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu baik, Tuhan tidak lupa kepada mereka, maka mereka kemudian memuji-muji nama Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, dengan sangat sungguh-sungguh. Itulah sebabnya wajah mereka, sekalipun mereka sakit, mereka wajahnya sangat bersukacita adik-adik. Yang lemah, tiap Kepala penjara yang menjaga mereka wajahnya sangat seram. doa padanya. Oh, betapa kita Anak-anak, para tahanan lain yang berada di penjara itu juga mendengarkan puji-pujian dari Paulus dan Silas. Mereka heran mengapa Paulus dan Silas tetap bisa bernyanyi-nyanyi sekalipun mereka sedang menderita. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi, gempa bumi, gempa bumi. Anak-anak, pada saat Paulus dan Silas sedang berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan, terjadilah gempa bumi. Pintu-pintu penjara terbuka sendiri adik-adik, bahkan semua rantai yang mengikat tubuh para tahanan terbuka dengan sangat ajaib adik-adik. Kepala penjara yang menjaga para tahanan cepat-cepat masuk ke dalam penjara itu. Dia berpikir bahwa para tahanan termasuk Paulus dan Silas sudah kabur melarikan diri. Akhirnya kepala penjara yang berwajah seram itu, dia benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus dan dia sadar bahwa ternyata Paulus dan Silas itu bukanlah orang jahat seperti yang dituduhkan kepada mereka. Dia bersama dengan istrinya dan anak-anaknya, mereka sekeluarga mau menerima Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, pada waktu Paulus dan Silas berdoa, bernyanyi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus mendengar dan menjawab doa mereka. Dan Tuhan Yesus melepaskan mereka dari segala rantai yang mengikat mereka. Bagaimana dengan kalian anak-anak di rumah? Sudahkah kalian memuji Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kalian menyampaikan lagu buat Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati? Jika belum, ayo mulai dari sekarang belajar memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak lagi bermain-main atau sambil mengganggu teman. Oke? Adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kalau setiap doa dan pujian-pujian kita mempunyai kuasa yang besar. Asalkan kita
bersungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik jangan main-main loh kalau waktu firman. Juga jangan gabung teman gitu. Oke? Yuk adik-adik, sekarang Elsa ajak kita untuk menghafal ayat hafalan dengan menggunakan gerakan ya. Ikutin loh. Ibrani pasal 13 ayat 15. Marilah kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yakni ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ulangi ya. Ibrani pasal 13 ayat 15. Marilah kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yakni ucapan bibir yang memuliakan namanya. Oke? Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini sudah selesai. Nah, hari ini kita tidak akan mengerjakan aktivitas seperti biasa, tapi Elsa mengajak kalian untuk belajar satu lagu baru. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, biarlah ajar kami, anak-anak kami boleh firman Tuhan-Mu hari ini boleh tertanam di dalam hati setiap kami, sehingga anak-anak di rumah boleh belajar untuk menghormati Engkau dan mau memuji Engkau dimanapun mereka berada. Tuhan, berkati Papa dan Mama di rumah, sehingga mereka boleh diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga boleh membesarkan kami sampai dewasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yuk anak-anak, siap belajar lagu baru ya? Ikutin gerakannya. Hey, let's say a little prayer before we start our day. Let us thank God for the lovely things He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Let us sing it again for all that He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Thank the wonderful Lord. Adik-adik, kalian bisa mengulangi lagu ini sampai bisa. Sampai jumpa di minggu depan ya. Dadah!